Sudut tumpul dan sudut lancip. Ya, kita akan mempelajari tipe soal seperti ini dalam jumlah dan selisih dua sudut. Apa sih pengaruhnya kalimat sudut tumpul? Nah, kita lihat sudut tumpul itu yang dimaksud kalau tidak ada keterangan kuadran berarti antara sini nih, karena berkaitan dengan segitiga ya. Segitiga berarti di antara 90 dan 180 itu disebut dengan sudut tumpul. Ya, berarti pengaruhnya hanya dua sebetulnya. Hanya terhadap kosinus dan terhadap tangen. Kosinusnya negatif dan tangennya negatif karena kan di sini rumahnya sinus. Hanya ini saja dua ini. Ya, sinus tidak terpengaruh. Kenapa? Karena sinus itu di kuadran 1 positif, di kuadran 2 pun positif. Kosinus dan tangen yang bermasalah. Jadi ada dua. Kalau ada sudut tumpul, langsung pikiran kita ada dua. Kosinus pasti negatif, tangen pasti negatif. Lihat contoh. A sudut tumpul dan B sudut lancip. A sinusnya adalah 5/13 dan B tangennya adalah 3/4. Tentukan sinus A tambah B. Seperti biasa ya, kita akan dari dasar saja. Sinus itu adalah depan per sisi miring. Berarti 5 itu depan, 13 itu sisi miring. Kalau diterjemahkan ke dalam gambar berarti di sini 5 dan di situ 13. Berapa di sini? Harus sudah hafal sebetulnya ya, 5, 12, 13 itu pasangannya. Yuk, kalau belum hafal kita cek. Berarti 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat, Pythagoras ya. 169 dikurangi 25, 144, hasilnya adalah 12. Ya, nanti lagi harus ingat pasangannya 3, 4, 5, itu yang paling umum. Lalu mulai dari 5 sekarang, 5, 12, 13. Paling umum itu, sehingga tidak usah terus memotret seperti ini ketika mengerjakan soal. Dari informasi sini kita tahu sinusnya 5/13 kan ini kan? Ya, 5/13. Sekarang kosinusnya berapa? Kosinusnya adalah negatif 12/13. Lah, kenapa negatif? Ingat, dia tumpul. A tumpul. Kosinus dan tangen pasti negatif. Ya, tangannya berarti negatif 12/13. Begitu, karena tumpul dia. Yuk, lanjutkan. Dari informasi tangan 3/4, berarti tangan itu 3-nya depan dan 4-nya itu adalah samping. Kita terjemahkan ke dalam gambar, berarti di sini 3, di sini 4. Di sini berarti 5, ya. Itu. 3, 4, 5, 5, 12, 13. Mohon dihafal. Baik, di sini informasinya sinusnya berapa? Sinusnya 3/5. Lalu kosinusnya berapa? Apakah negatif? Tidak, karena dia lancip. Kalau lancip semuanya positif. Ya. Yuk. Kita masukkan ke dalam rumusnya. Sinus A tambah B berarti sin cos ditambah kosin. Ya, sin cos kosin itu rumus sin. Ya, sin itu selalu di sininya berbeda. Sin dan cos, cos dan sin. Ya, kalau kosinus pasti kembar di sininya. Di sini cos cos, di sini sin sin. Kalau sinus selalu berbeda. Sin A-nya 5/13 masukkan saja. Kosinus B 4/5. Kosinus A ada negatifnya. Bedanya di sini aja. Lalu sinus B 3/5. Perhitungan biasa, aljabar biasa, 5 kali 4, 20. Min 12 dengan 3 adalah negatif 36. Langsung aja di sini ya. Min kali plus, min langsung. Sehingga hasil akhirnya adalah negatif 16/65. Cukup mudah bukan? Yang berubah hanya kosinus dan tangen kalau tumpul. Ya. Kosinus dan tangen negatif. Yuk, kita lihat soal yang kedua. Ditanyakan tangen A dikurangi B. Tangen itu hanya butuh tangen aja. Dari yang tadi kita tahu tangennya min 5/12 A, yang B-nya adalah 3/4. Ya. Ini kan B 3/4. Yang tadi negatif 5/12. Kenapa negatif? Karena A itu tumpul. Selalu tangen dan cos tumpul. Itu negatif.
Tinggal dimasukkan saja ke dalam rumus. Tangan A dikurangi B. Kalau tangan itu kata kunci untuk mengingatnya adalah semua operasi dasar muncul. Tangan A dikurangi B. Tangan A dikurangi B. Ini pengurangan sudah. Dibagi, ini pembagian. Tambah, ini penjumlahan. Kali, ini perkalian. Ya, jadi kalau di sini min, pasti di sini plus. Karena semuanya harus mewakili. Ada 4 unsur. 1, 2, 3, 4. Ya. Pengurangan, pembagian, penjumlahan, perkalian. Kalau di sininya penjumlahan, berarti di sini pengurangan. Harus komplit semua. Itu untuk membantu mengingat. Sekarang tinggal kita masukkan saja nilainya. Tangan A, negatif 5/12, kita tulis. Dikurangi, tangan B, 3/4, kita tulis. 1 ditambah tangan A, min 5/12, tangan B, 3/4. Aljabar biasa, samakan penyebut yang di atas, 48. Negatif 20, negatif 36. Itu. Lalu yang ini 1 ditambah negatif 15 dibagi 48. Negatif 20, negatif 36, negatif 56. Ya, yang ini 48 min 15 samakan penyebut. Sehingga hasil akhirnya adalah min 56 dibagi 48 dibagi 33/48. Ini 33. Kita jadikan perkalian, boleh asalkan dibalik ya, 48/33. Sehingga ini bisa dibagi, 48 dibagi 48 kan 1 ya, sehingga bisa keluar dari perhitungan kita, hasil akhirnya adalah negatif 56/33. Jadi prinsipnya sama saja menggunakan sudut tumpul atau sudut lancip. Hanya saja perlu diingat kalau ada kata tumpul, langsung di otak kita, cosnya harus negatif dan tangannya harus negatif. Hanya itu saja, perhitungannya persis sama.